Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa man iktafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji', atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segenap para pengurus Masjid Nurul Islam yang saya hormati dan saya muliakan, para alim, para ulama, sesepuh yang saya muliakan dan saya mohon maaf saya tak bisa menyebutkan satu persatu. Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, semoga Allah rahmati dan Allah berkahi urusan-urusan panjenengan semuanya, amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat wal afiat. Tentunya pertemuan hari ini adalah pertemuan yang kita tidak rencanakan sebelumnya, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki segalanya, yang berkuasa atas segala sesuatu, termasuk pertemuan pada pagi hari ini atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga perjumpaan kita pada pagi hari ini juga perjumpaan kita nanti di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala, amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita senantiasa bersalawat kepada Rasul kita yang mulia Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak, insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Sesuai permintaan dari tadi pembawa acara, bahwa sebelum saya menyampaikan materi, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Iskandar Muda, muda terus insyaallah. Nah, namanya Pak Muda, ya, tapi orangnya sudah tua. Ya, ya, usia saya tidak menyebutkan angka, tapi jenengan bisa lihat dari muka kira-kira berapa, nanti bisa mengetahui. Asli Flores, Nusa Tenggara Timur, jauh, tapi muka saya nggak kelihatan Flores. Saya keturunan Minangkabau dari jalur ayah saya, ya, makanya alhamdulillah saya masih beragama Islam, Pak. Kemudian rantau ke tanah Jawa semenjak tamat SMP, SMA sampai kuliah, dan bahkan jodoh orang Jawa, orang Ambal, Kebumen. Iya, alhamdulillah. Cukup sekian perkenalan. Iya. Saat ini saya diamanahkan imam Masjid Aminah Al-Hajri di samping SMP 1 Pejagoan. Ada perumahan baru, saya imam di sana. Kemudian hari-hari saya ngajar di Ponpes, Pondok Pesantren MIBS Kebumen. Itu diantara kegiatan saya, aktivitas sehari-hari. Tapi Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, kita lanjut. Materi yang saya bawakan pada hari ini sesuai yang sudah beredar informasi dari panitia. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Judul ini saya ambil dari hadis Arba'in, hadis yang ke-19. Hadis Arba'in karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, di dalam kitabnya namanya Hadis Arba'in An-Nawawi, urut yang ke-19. Nanti jenengan bisa buka hadisnya. Hadisnya berbunyi,
An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni uallimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajiduhu tujahaka. Dari bapaknya Abbas bernama Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya. Beliau berkata bahwa pada suatu hari saya berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah perjalanan. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wasiat, mengajarkan sebuah kalimat kepadaku. Apa kalimatnya? Ihfazillah, jagalah Allah. Yahfazka, Allah akan menjagamu. Dan materi ini yang insya Allah saya akan kupas dengan waktu yang secukupnya yang sudah diberikan panitia pada hari ini. Apa maksud daripada jagalah Allah di sini, nggih Bapak Ibu? Jagalah Allah, kita tidak mungkin menjaga Allah secara zat, karena Allah tidak seperti manusia. Sepakat nggih? Sepakat. Tetapi yang kita jaga daripada Allah adalah hak-hak Allah atas kita. Allah memiliki hak atas hambanya, yaitu apa? Yang wajib dan yang sunnah. Itu diantara hak-hak Allah atas kita. Kita bisa sebut yang pertama adalah solat, kemudian puasa, membayar zakat, haji bagi yang mampu. Ini diantara yang wajib hak Allah atas kita. Jadi kalau kita solat, berarti itu sebagaimana kita telah memenuhi hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka namanya hak itu berarti kira-kira boleh disepelekan apa tidak, Pak? Sepakat nggih? Kalau yang namanya hak boleh disepelekan? Tidak. Kalau disepelekan berarti nggih, Pak. Artinya kalau kita tahu sholat itu hukumnya wajib dan itu hak Allah yang tidak boleh kita tinggalkan. Wong kita setiap hari aja hak kita adalah urusan perut makan. Kalau kita nggak makan rasanya gimana, Pak? Lapar, bahkan bisa mati. Nah begitupun hak Allah atas kita itu sholat. Kalau kita tidak sholat, berarti kita telah melakukan pelanggaran, melanggar perjanjian kita dengan Allah, yaitu sholat. Maka nanti ada akibat. Ya paling ringan ya benci dari Allah subhanahu wa ta'ala. Paling besarnya azab. Azab di dunia dan juga azab di akhirat kelak. Na'udzubillahi min dzalik. Salat dan selainnya. Kemudian ada hak-hak Allah yang lain yang sifatnya sunnah, yang diamanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi kita yang mulia Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah amalan sunnah jenengan saya hakul yakin mengetahui semuanya. Ada puasa sunnah Senin Kamis, ada puasa Nabi Daud, ada puasa sebulan itu 3 kali, namanya Ayyamul Bid. Kemudian ada sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, ada zikir pagi sore, ada zikir-zikir sebelum tidur, dan banyak sekali amalan-amalan sunnah yang kita harus lakukan, bagian daripada hak-hak Allah atas hambanya, atas kita semuanya. Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Hari ini tadi kita niatkan datang ke masjid ini bagian daripada sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh para sahabat, yaitu menuntut ilmu. Selain wajib juga sunnah menuntut ilmu. Di antara kebiasaan para generasi terbaik, para sahabat terdahulu ya Bapak Ibu, mereka senantiasa menghadirkan kajian-kajian Islam, di mana Rasulullah atau para sahabat yang memiliki kapasitas ilmu, maka mereka akan hadir di sana untuk mendengarkan ilmu, bagian daripada sunnah. Kemudian ada unik lagi ya Bapak Ibu, di hadis yang ke-37 kalau tidak salah urutannya, hadis Arba'in, tentang siapakah wali Allah itu. Siapakah wali Allah itu? Apakah wali Allah hanya keturunan para kiai, hanya keturunan para habaib,
Nanti jenengan bisa buka cek di hadis arba'in. Ternyata tidak nggih Bapak Ibu. Siapapun bisa jadi wali. Siapapun itu. Meskipun wali murid nggih Pak. Ya. Siapapun bisa jadi walinya Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Tetapi gelar wali itu tidak seperti gelar pendidikan yang taruh di belakang nama, SPD atau doktor, insinyur, MPD dan seterusnya. Tidak. Gelar wali Allah itu hak mutlak milik Allah yang diberikan kepada hamba dan bukan untuk dibanggakan. Syaratnya apa? Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, maka aku akan menantang perang kepada mereka. Apa ciri-ciri wali Allah di dalam hadis itu? Mereka tidak hanya melakukan hak-hak Allah yang wajib, tetapi juga memenuhi hak-hak Nabi, juga hak-hak Allah, yaitu amalan sunnah. Jadi kebiasaannya para wali itu nikung ya Pak. Aktivitas yang wajibnya dia penuhi, juga yang sunnah dia penuhi. Tetapi di dalam bab sunnah hukumnya semampunya, tidak ada paksaan, semampunya. Ambil contoh sholat tahajud. Kalau kita tidak sanggup sholat tahajud 11 rakaat, maka bisa ambil 4 rakaat plus witir 3 rakaat 7. Tidak sanggup 4, maka 2 rakaat. 2 rakaat sholat tahajud biasanya, witirnya 1 rakaat 3, tetap sholat tahajud. Semampu kita. Puasa Senin Kemis enggak sanggup, puasa Ayyamul Bid sebulan 3 kali. Dan ini sunnah tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Puasa 3 hari dalam sebulan, namanya Ayyamul Bid. Maka kita pilih monggo mana sunnah yang bisa kita istiqomahkan, kita pilih semampu kita. Sholat duha enggak sanggup 4 rakaat, bisa 2 rakaat. Kemudian zikir pagi sore harus, zikir pagi sore harus, karena itu penjagaan kita agar kita dijaga oleh Allah di pagi sampai sore, dan zikir sore dijaga oleh Allah dari sore sampai pagi kembali. Dan ini manfaatnya untuk kita semua. Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, itu tadi diantara contoh hak-hak Allah yang kita harus penuhi sebagai seorang hamba Allah di atas muka bumi. Ketika seseorang telah melakukan memenuhi hak-hak Allah, kita tahu di dalam doa penutup azan ada kalimat yang itu doa diambil dari ayat innallaha la yukhliful mi'ad. Itu kan doa penutup azan. Itu dari ayat nggih, Pak. Kalimat itu dari ayat. Bahwasanya Allah tidak pernah mengingkar janji. Allah enggak pernah dusta, Pak. Allah itu enggak pernah zalim, dan Allah enggak pernah, kalau Allah mengatakan A pasti. Kalau Allah mengatakan saya akan menolong si fulan selama dia melakukan ini, Allah akan tolong. Itu pasti. Tidak mungkin tidak. Itu yang kita harus yakini. Maka apa janji Allah bagi orang yang menjaga hak-haknya? Yang pertama adalah orang yang menjaga hak-hak Allah, balasan dari Allah adalah barang siapa menjaga diri dengan melakukan perintah dan menjauhi larangan, maka ia akan mendapatkan penjagaan dari Allah Ta'ala, sebagaimana dari nasihat Ibnu Abbas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Dalilnya dari ayat surah Ar-Ra'du ayat 11. Jangan bisa buka surat Ar-Ra'du ayat 11, balasan dari Allah bagi mereka yang menjaga hak-hak Allah. Ayatnya saya baca, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Jadi nggih Bapak Ibu, dunia ini ternyata itu lebih banyak para malaikatnya Pak daripada manusianya. Lebih banyak para malaikat. Nanti kita bisa meyakinkan hadis ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pas melakukan perjalanan Isra Mi'raj ke langit ketujuh itu di langit pertama
Rasulullah melihat penduduk di langit pertama itu jaraknya hanya sejengkal, Pak. Jaraknya antara malaikat yang satu ke malaikat yang lain hanya sejengkal. Jarak kita hari ini, saya dan Bapak Ibu, berapa jengkal ini? Berarti lebih banyak mereka. Begitupun di langit yang kedua sampai langit ketujuh. Jarak antara langit pertama ke langit ketujuh jaraknya 200 lebih perjalanan. 200 lebih tahun perjalanan antara langit pertama dan langit ketujuh. Jauh sekali. Dan antara bumi dan ke langit juga jauhnya sekian. Inilah di antara dalil bahwa kalau ada teori-teori mengatakan bahwa Amerika dan Rusia punya astronot yang ke bulan, itu bohong semua, nggak ada yang benar, Pak. Bohong semua itu. Iya. Itu bohong semua. Iya. Mohon maaf kalau ada guru IPS nggih, bukan untuk menyindir nggih, bahwa teori itu tidak benar. Nggih. Antara antara kita di dalam bumi, langit pertama ini jauh sekali, Pak. Beratusan tahun. Itu pun nggak mungkin sampai. Kita jarak sama matahari itu udah panas banget. Ya, apalagi kalau semakin ke atas, maka tidak akan bisa. Taib. Maka hadis tadi, orang yang soleh yang melakukan hak-hak Allah tadi, yang sholat dan sebagainya, malaikat akan bergiliran ditugas oleh Allah untuk menjaganya, dijaga dari depan, dijaga dari belakang. Hanya saja kita tidak bisa melihat karena memang beda. Kita tidak bisa melihat mereka, tetapi itu pasti. Ini ayatnya, surat Ar-Ra'd ayat 11. Yang Allah utus itu bukan satpam gitu Bapak Ibu, bukan pas pampres presiden, tidak. Malaikat langsung, Pak, yang Allah kirim dari langit untuk menjaga mereka. Nanti saya ambilkan kisah nyata dari hadis ini. Ada kisah nyata nggih Bapak Ibu, bukan hoax. Nggih. Kisah ini terjadi di Amerika Serikat, dulu beritanya pernah menyebar di sosial media. Kisah ini dialami oleh seorang wanita muslimah nggih Bapak Ibu. Wanita muslimah yang pulang dari aktivitas tengah malam, pulang jam belasan ke atas, melewati sebuah gang. Di gang ini biasanya itu banyak para preman di sana, dan sering terjadi kriminal di gang tersebut. Isinya para pemabuk, ya, para kriminal melakukan kejahatan, maling ngumpul di situ semua. Ketika wanita muslimah ini lewat di gang tadi dan sampai tiba ke rumahnya, dia melihat para segerombolan preman yang ada di situ. Dia lihat, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang mengganggu wanita muslimah ini. Begitu wanita muslimah ini tiba di rumahnya, dia menyalakan televisinya, mendengarkan berita bahwa di gang yang sama yang dilewati oleh wanita tadi, ada wanita lagi yang kedua lewat di situ. Tetapi wanita yang kedua tidak menutup aurat, itu bahasa halusnya, tidak menutup aurat. Dan kehormatan wanita yang kedua yang lewat di situ diganggu oleh segerombolan preman yang ada di situ, sehingga kemudian para polisi Amerika datang dan wartawan. Wanita muslimah ini yang setelah mendengar berita ini langsung balik lagi, datang ke lokasi kejadian. Para premannya sudah dibergol, Pak, sudah ditangkap. Wanita muslimah ini mengajukan pertanyaan, mengatakan, tadi saya lewat di sini, kok kalian nggak mengganggu saya? Apa jawaban para preman ini? Jawabannya luar biasa gitu Bapak Ibu. Jawaban mereka apa? Betul, tadi Anda lewat di sini, tetapi pas Anda lewat, kami tidak melihat Anda jalan sendirian. Di depan Anda dan di belakang Anda tadi ada sosok dua makhluk yang badannya besar, tinggi sekali, dan berpakaian putih. Wajahnya asing. Belum pernah kami melihat wajah makhluk yang seperti itu, sehingga kami ketakutan untuk mengganggu kehormatan Anda. Itu wanita itu langsung sujud syukur, Pak. Sujud syukur, berterima kasih kepada Allah. Itu wanita itu. Sementara wanita yang kedua tidak dijaga oleh malaikat. Apa hikmahnya? Wanita pertama tadi menjaga hak Allah atas wanita. Apa hak Allah atas wanita? Menutup aurat. Pertanyaan saya, menutup aurat bagi wanita hukumnya sunnah apa wajib? Wajib. Di antara dalilnya buka surat An-Nur itu, pembahasan tentang menutup aurat bagi wanita yang boleh kelihatan, kesepakatan para ulama, wajah dan telapak tangan.
Dan juga jangan sampai pakaiannya lebar panjang tetapi pakaian ketat. Mohon maaf Bapak, mohon maaf nih khusus ibu-ibu, jangan sampai. Apalagi kita hidup di akhir zaman yang seperti ini, fitnahnya banyak sekali. Maka kalau kata Ustadz Dasat Latif, seorang mubalik dari Makassar, jadi kita bekerja sama nggih Bapak Ibu, laki-laki menjaga pandangannya, ibu-ibu menutup auratnya. Nggih, saling bekerja sama. Karena fitnah itu dari sana. Ini sudah terjadi dari abad ke abad, adalah fitnah bagi laki-laki tidak bisa dipungkiri, adalah fitnah terhadap, mohon maaf ya, terhadap lawan jenis. Bahkan ini ditegaskan oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nanti Bapak Ibu bisa buka surat Yusuf. Nabi Yusuf mengatakan ya, inna kaidahunna azim, sesungguhnya tipu daya wanita itu besar sekali. Bukan menunjukkan wanita itu buruk, tidak, tetapi fitnahnya buat laki-laki sangat besar sekali. Oke, saya tidak lanjut ke kisah Nabi Yusuf, kembali ke materi. Wanita ini dijaga oleh Allah lantaran dia menutup aurat. Dalilnya apa? Surat Ar-Ra'd tadi, Allah mengutus malaikat menjaga hambanya, yang menjaga hak-hak Allah. Di depan dijaga, di belakang dijaga. Itu dijaga oleh Allah. Itu pasti, nggak mungkin tidak. Kalau kisah yang saya bawakan tadi adalah kisah di Amerika, kisah yang kedua ini di Banjarnegara. Dulu saya mondoknya di Banjarnegara, Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah mendengar longsor Jemblung Banjarnegara? Pernah dengar itu? Saya tim relawan Pak waktu itu. Dari pondok saya diutus oleh para kiai untuk tim relawan menolong korban di lokasi. Posisi rumah masyarakat di sana kok seperti ini Pak, karena daerahnya dataran tinggi, kebunnya mereka di kayak gini, rumahnya di bawah kayak gini. Jadi bukitnya di belakang, rumahnya di bawah. Jalan lintasan Banjarnegara ke daerah Karangkobar jalannya agak tinggi dari pemukiman warga. Tanah ini yang dari belakang ini bisa lompat Pak, lewatin aspal ini. Rumah di depannya hancur, kiri ini hilang semua. Tapi ada satu rumah yang pakai logika manusia nggak masuk akal, kenapa bisa selamat rumah itu? Semua pakar ahli masalah tanah itu, bongkahan tanah, diundang pakar dari karena Pak Jokowi waktu itu datang, Pak Jokowi pas periode pertama presidennya, dari Semarang, dari Jakarta itu, para ahli masalah tanah itu mereka tidak bisa pakai ilmiahnya mereka. Kenapa? Ada satu rumah, sementara di depannya lenyap, di sampingnya lenyap, hilang, belakangnya lenyap, hilang semua. Tapi satu rumah itu utuh, tidak tersentuh tanah sedikit pun. Pakai teori apapun gak bakalan bisa. Ternyata usut demi usut, wanita yang ada di dalam rumah itu lagi hamil, dan pekerjaan setiap harinya ngajarin anak TPQ. Itu pekerjaan tiap harinya ngajarin anak TPQ. Diselamatkan rumah itu Pak. Dan masih banyak kisah-kisah lagi di Aceh itu kan, 2004 itu masjid beserta orang-orang di dalamnya diselamatkan oleh Allah, yang lainnya hilang semuanya. Pakai teori apapun gak bakalan bisa. Karena apa? Masih ada gedung lantai berapa itu lebih tinggi dari masjid Nangro Aceh Darussalam, hilang semuanya, tapi masjidnya selamat. Ini kalau bukan campur tangan Allah nggak mungkin. Karena apa? Ini tadi Ar-Ra'd ayat 11. Kalau kita jaga hak-hak Allah, yakin Allah akan menjaga kita. Itu pasti, nggak mungkin tidak. Pasti. Yakin gak? Yakin. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk melalaikan sholat. Kalau ada datang bulan Ramadan, semangat puasa di awal 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga, mulai ngumpat-ngumpat di dalam rumah. Tapi masih mending rokoknya sembunyi-sembunyi di dalam rumah, masih mending menghormati yang puasa. Tapi kalau rokok terang-terangan, naudzubillah, saya yakin ini tidak terjadi kepada Bapak Ibu semuanya. Jangan sampai. Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini. Di dalam tafsirnya beliau mengatakan bahwa malaikat yang selalu mengikutinya menjaga, mengawal siang dan malam. Ia menjaganya dari kejelekan dan kecelakaan. Dijaga oleh malaikat itu dari kejelekan dan kecelakaan. Kita sering terjadi ada kecelakaan bus misalkan, yang lainnya mati. Yang kita ambil hikmahnya, kita tanyakan orang itu, apa dia punya amalan yang tersembunyi yang orang lain tidak ketahui? Barangkali ada. Itu yang kita contoh. Bukan yang kita contoh, wah emang ya
dia memang orangnya cakep, si artis, makanya nggak mati misalkan demikian. Atau dia orangnya kaya, atau dia orangnya punya ilmu kebal misalkan. Oh dia khodamnya banyak sekali itu, ya khodamnya sekecamatan misalkan. Oh dia kiai, enggak, bukan itu. Siapapun, bukan hanya kiai, siapapun itu, bapak ibu pun kalau taat sama Allah, yakin Allah akan jaga. Allah akan jaga, itu pasti. Siang dan malam Allah malaikat menjaga itu. Masih banyak tafsir yang lain. Ya, saya lompat ke yang kedua. Balasan yang kedua bagi orang yang menjaga hak-hak Allah. Apa yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga keturunannya. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Keturunan bapak ibu, keturunan kita semua, kalau kita soleh, taat sama Allah, keturunan kita akan dijaga oleh Allah. Dijaga oleh Allah, itu pasti. Nanti saya bawakan kisah, jenengan bisa buka surah Al-Kahfi ayat 82. Kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Surah Al-Kahfi ayat 82. Dimulai dari ayat 64, nanti berhenti di ayat 82. Ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa melakukan perjalanan, Nabi Musa mengikuti Nabi Khidir. Melewati sebuah perkampungan, mereka dalam kondisi lapar. Dan mereka berharap ketika melewati sebuah kampungan itu, para warga di situ menjamu mereka dengan makanan. Tetapi tidak ada satupun yang menjamu mereka dengan makanan, tidak ada satupun. Sehingga tibalah Nabi Khidir melihat sebuah rumah yang sudah roboh, dan Nabi Khidir ingin membantunya memperbaiki kembali rumah yang sudah roboh itu. Apa kata Nabi Musa? Kenapa engkau membantunya? Kalau kamu membantunya, maka kamu harus mendapat upah dari rumah itu. Upah. Ketika kamu memperbaiki, kamu harusnya dapat uang dari situ. Tapi apa jawaban Nabi Khidir? Dia membaca surat Al-Kahfi ayat 82. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Adapun dinding dua rumah itu yang sudah hampir roboh adalah milik dua anak yatim di kota itu, dan di bawah rumah itu ada harta benda simpanan untuk kedua orang tua itu, untuk kedua anak yatim itu, dan kedua anak itu orang tuanya adalah orang yang soleh. Wa kana abuhuma salihah. Ayah kedua anak itu adalah orang soleh. Anak itu dijaga, harta benda itu tidak ada yang mau mengambil, tidak ada. Karena apa? Dijaga oleh Allah lantaran orang tuanya soleh. Harta bendanya dijaga. Iya, yang nolong memperbaiki rumah itu enggak tanggung-tanggung. Nabi Khidir, Allah utus untuk memperbaiki rumah itu, enggak tanggung-tanggung. Nabi yang langsung. Kemudian kisah Umar bin Abdul Aziz. Pernah dengar itu nggih? Umar bin Abdul Aziz, khalifah di zaman dinasti Umayyah. Umar bin Abdul Aziz masih keturunan dari Umar bin Khattab, khalifah yang kedua. Masih keturunan itu. Makanya dinamakan Umar bin Abdul Aziz, meskipun zaman tabi'in tetapi digolongkan khalifah yang kelima. Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah yang memimpin hanya 2,5 tahun atau 3 tahun memimpin negaranya. Tetapi 2,5 tahun dia memimpin, tidak ada satupun penduduk di kotanya yang mau menerima zakat. Saya ulangi, Umar bin Abdul Aziz memimpin berapa tahun? 2,5 tahun atau 3 tahun di dalam sirah perjalanan hidupnya. Tetapi di kota yang dia pimpin tidak ada masyarakat yang mau menerima zakat. Tidak mau menerima zakat. Ketika petugas dari istana Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengantarkan beras-beras ini ke masyarakat, apa jawaban masyarakat? Kami sudah cukup. Kembalikan beras ini atau gandum waktu itu ke presiden, ke khalifah. Seluruh itu jawabannya sama semua. 2,5 tahun. Alasannya apa? Ya, sepanjang sejarah ya Bapak Ibu, di antara pemimpin yang paling adil itu adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. 2,5 tahun itu nggak nyampe satu episode 5 tahun kan gitu. Periode presiden ke 5 tahun itu 2,5 tahun. Tetapi kaidahnya satu. Kalau presidennya miskin, otomatis rakyatnya kaya. Betul apa tidak? Kalau pemimpinnya kaya, rakyatnya
Catat itu kaidah itu, Pak. Umar bin Abdul Aziz miskin, Pak. Rakyatnya yang kaya. Miskin, rakyatnya yang kaya. Pada kejadiannya dia pernah kedatangan tamu di istananya. Ditanya oleh Umar bin Abdul Aziz, apakah kedatanganmu mau membicarakan perihal kenegaraan? Tidak, urusan pribadi. Lampunya dimatiin, Pak. Lampunya gelap. Lah yang datang itu bilang, kenapa lampunya dimatiin wahai khalifah? Karena ini uangnya dibeli pakai uang rakyat. Karena kedatangan mau urusan pribadi, dan ini milik rakyat, saya matikan. Sampai segitunya, Pak, menjaganya hak-hak orang. Itu Umar bin Abdul Aziz. Nah, hari ini ya kita tentu berharap akan lahir pemimpin seperti Umar bin Abdul Aziz. Saya lanjutkan kisahnya. Umar bin Abdul Aziz memiliki anak 11. Berapa anaknya? 11. Di zaman dinasti Umayyah ada lagi khalifah namanya Hisham bin Abdul Malik. Namanya siapa? Hisham bin Abdul Malik. Dua-duanya khalifah, anaknya 11, dua-duanya. Ketika Hisham bin Abdul Malik meninggalkan anak 11. Satu-satu anaknya yang 11, warisannya 1 juta dinar, warisannya. Berarti satu anaknya 2 triliun. Hisham bin Abdul Malik, anaknya 11, dikasih warisan untuk anaknya berapa? 1 juta dinar. Itu kalau dirupiahkan 2 triliun. Umar bin Abdul Aziz, anaknya 11, warisannya berapa? Setengah dinar. Kalau dirupiahkan hanya 1.100.000. Sangat beda jauh sekali. Dua-duanya khalifah. Tetapi ada kisah unik ya Bapak Ibu. Ketika seseorang datang kepada Umar bin Abdul Aziz mengatakan, wahai Umar, wahai khalifah, kamu itu pas khalifah lagi sakit berat itu, kamu akan meninggal mungkin sesaat lagi. Anakmu 11. Apa yang engkau wasiatkan kepada mereka? Warisan apa yang kamu sampaikan kepada mereka, yang kamu berikan kepada anakmu? Umar bin Abdul Aziz membaca surah Al-A'raf ayat 196. Catat nggih Bapak Ibu, Al-A'raf 196. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas salihin. Sesungguhnya kata Umar, waliku adalah Allah. Pelindungku adalah Allah yang menurunkan Alkitab. Dialah pelindung, penolong bagi orang-orang yang soleh. Anaknya dikumpulkan 11-11-nya. Disampaikan ayat itu. Wahai anakku, yakinkah kalian Allah yang menolong kalian? Yakin wahai ayah kalau bahasa kitanya. Syaratnya satu wahai anakku, kalian soleh, Allah yang akan menolong kalian. Itu wasiatnya Pak. Jadi orang tua yang baik itu kalau mau meninggal wasiatnya apa? Bukan tanahku sekian hektar nanti dibagi, bukan itu dulu Pak, bukan. Semua para nabi kalau kita baca di dalam Al-Quran ini bukan itu. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah setelah sepeninggalku wahai anakku. Lagi-lagi yang dipikirkan apakah anakku nanti taat apa enggak sama Allah kalau saya meninggal. Itu yang dipikirkan. Karena jangan sampai nggih Bapak Ibu, kita punya anak yang kita susah payah membesarkan dari kecil sampai besar, tetapi menjadi durhaka, pengkhianat ketika kita meninggal. Pengkhianat maksudnya gimana Ustadz? Mereka menikmati warisan panjenengan, warisan kita, tetapi mereka tidak mau mendoakan kita. Itu kan khianat namanya. Buat apa kita meninggalkan warisan, harta? Sementara yang dihisap anaknya apa ayahnya yang meninggal? Anaknya, orang tuanya yang dihisap oleh Allah. Warisan ditinggalkan untuk anaknya, yang diminta pertanggungjawaban yang meninggal. Anaknya berpesta pora menikmati warisan, berebutan sampai bunuh-bunuhan. Bukan ini contoh yang baik. Dan ini menjadi pelajaran buat kita semua. Karena wasiat dari Umar bin Abdul Aziz tadi, dia adalah orang yang soleh. Anaknya taat kepada Umar bin Abdul Aziz, mendengarkan wasiat tadi. Mereka tidak pernah minta lebih, tidak pernah mengatakan, wahai ayah, engkau dulu adalah presiden, khalifah, kami minta warisan yang lebih. Itu kan masih banyak yang itu. Enggak. Begitu ayahnya mengatakan, kalau kalian soleh wahai anakku, Allah yang melindungi kalian. Yakin? Yakin. Karena mereka soleh, perjalanan hidupnya ya Bapak Ibu, di antara 11 anaknya Umar bin Abdul Aziz, ada di antara mereka yang menghibahkan kuda perang jumlahnya 100 ekor. Kuda perang itu yang tinggi, itu harganya bisa ratusan juta Pak. 100 ekor
dihibahkan untuk kaum muslimin dari anaknya siapa? Umar bin Abdul Aziz. Padahal warisannya tadi berapa? 1.100.000. Nah, anaknya Hisam bin Abdul Malik yang sebelah, yang warisannya tadi banyak, miskin semua. Miskin, melarat hidupnya. Harta itu kan hanya nikmat sesaat. Betul apa tidak, Pak? Habis itu lenyap. Karena harta adalah titipan Allah. Kalau Allah mau ngambil, selesai. Lenyap semuanya. Malah mereka jadi peminta-minta kepada anak Umar bin Abdul Aziz. Ini kisah nyata, bukan hoax nih Bapak Ibu. Silakan bisa dicek kisah perjalanan hidup Umar bin Abdul Aziz. Luar biasa, Pak. Jadi hidupnya berusaha untuk anaknya jadi anak yang soleh. Ketika dia meninggal, wasiat pun wasiat soleh. Ayat yang dipakai, bukan harta, bukan ayat. Maka tadi Al-Kahfi ayat 82, lantaran orang tuanya soleh, maka keturunannya dijaga oleh Allah. Umar bin Abdul Aziz soleh, anaknya ikut soleh, maka dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya dijaga, dikasih harta, dikayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini pelajaran buat kita. Kalau kita sayang sama anak-anak kita semua, maka berikanlah bekal yang terbaik untuk mereka, yaitu apa? Kesolehan orang tua. Dan didiklah mereka agar mereka menjadi soleh. Soleh sekarang, soleh nanti, dan tetap soleh ketika kita meninggal. Karena harapan kita kalau kita meninggal, apa harapan kita? Doa dari mereka kan? Itu harapan kita. Nah, doa itu tidak bisa habis mabuk tiba-tiba doa Rabbighfirli. Enggak sampai doanya, enggak bisa. Enggak bisa. Anaknya harus soleh dulu. Baca hadis tentang doa dari anak yang soleh untuk orang tua itu, awaladun soleh yad'ulah, kan gitu hadisnya. Anaknya harus soleh dulu, baru berdoa, doanya sampai. Tapi kalau anaknya mabuk, menikmati kekayaan orang tuanya doa, tiba-tiba temannya, lu kamu gak pernah kangen sama orang tua? Bapakmu udah meninggal, kamu gak pernah mendoakan? Habis mabuk-mabukan tuh, tiba-tiba Rabbighfirli. Gak sampai doanya, harus soleh dulu, tobat dulu. Itulah pentingnya punya anak yang soleh ya Bapak Ibu. Itu balasan yang keberapa tadi? Balasan yang kedua. Balasan yang ketiga, orang yang menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan menjaganya dari berbagai macam gangguan. Allah akan menjaganya dari berbagai macam gangguan. Ya, saya plesetkan sedikit kisah itu. Saya pernah mendengar kajian dari Ustadz Salim Afillah di Jogja itu. Beliau termasuk ustadz yang pakar sejarah tentang kerajaan di Indonesia. Dia menceritakan kisah Jenderal Sudirman. Ya, kalau tidak salah bawahan Jenderal Sudirman. Ketika meninggal, pasukan Belanda itu ingin mengambil jenazahnya. Tetapi seketika ada harimau atau singa itu menjaga mayat tersebut. Ketika pasukan Belanda pergi, harimau tadi atau singa pergi lagi. Dan mereka hadir untuk menjaga itu, tidak dimakan sama mereka, enggak. Karena ini jasad orang soleh. Kalau kita pakai logika ini seolah-olah kisah hoax atau kisah dongeng belaka, tapi ini nyata. Ya, hadisnya jelas. Banyak perkataan para ulama, salaful ummah, para sahabat berkaitan dengan siapapun yang soleh, Allah akan menjaganya dari gangguan. Itu pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian salaf berkata, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjaga dirinya. Siapa yang menyia-nyiakan takwa, maka Allah akan menyia-nyiakan dirinya. Ingatlah, Allah itu maha kaya, Al-Ghani, tidak butuh pada hambanya. Itu siapa yang takwa otomatis menjaga hak-hak Allah, maka Allah akan menjaganya. Dari apapun dijaga oleh Allah. Maka siapapun yang menyia-nyiakan hak-hak Allah, Allah tidak akan menjaganya. Ya, kita mungkin pernah mendengar kisah bagaimana ada orang ulama yang ditembak oleh musuh, tetapi pelurunya nggak pernah kena tepat sasaran. Ya, saya nggak kisahkan, tapi ini terjadi di zaman kita. Ada ulama yang ditembak itu pakai sniper, tapi pelurunya meleset, nggak pernah tepat sasaran. Hampir nggak masuk akal kalau pakai logika, iya. Tapi yakinlah, kalau kita takwa, kita akan dijaga oleh Allah dari gangguan apapun, baik gangguan binatang buas atau gangguan dari orang-orang yang ingin menzalimi kita. Allah akan menjaga dan Allah akan membalas mereka dengan balasan dari Allah
Subhanahu wa ta'ala. Tadi balasan yang keberapa Bapak Ibu? Balasan yang keberapa? Yang ketiga. Taib. Sekarang balasan yang keempat. Orang yang menjaga hak-hak Allah pada waktu muda, Allah akan menjaga. Pada waktu mudanya tetap kuat, Allah akan menjaganya pada waktu tua dan lemah. Allah akan terus menjaga pendengaran, penglihatan, daya, kekuatan serta kecerdasan. Imam Ibnu Rajab rahimahullah pernah menceritakan bahwa sebagian ulama ada yang sudah berusia di atas 100 tahun, namun ketika itu mereka masih diberi kekuatan dan kecerdasan. Diceritakan bahwa di antara ulama tersebut pernah melompat dengan lompatan yang amat jauh. Ulama tersebut mengatakan, hadhil jawarih hafidnaha 'anil ma'asi fis sighari fahafidhaha Allahu 'alaina fil kibari. Anggota badan ini selalu aku jaga agar jangan sampai berbuat maksiat dikala aku muda dahulu. Balasannya Allah menjaga anggota badanku ini di waktu tuaku. Ini kisah dari ulama besar namanya Ibnu Rajab Al-Hambali, ya. Beliau di antara syarah kitab Jami'ul Hulum wal Hikam mengatakan bahwa di zaman hidupnya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ada para ulama yang hidupnya sudah 100 tahun. Tetapi dia bisa lompat dengan lompatan tinggi. Lompatan itu harusnya bisa dilakukan oleh anak muda, tetapi oleh ulama yang 100 tahun bisa. Ketika ditanya, kenapa Anda masih bisa melompat setinggi itu? Apa jawabannya? Aku dulu di waktu muda, anggota tubuhku tidak pernah aku biarkan untuk maksiat. Dikala aku muda, anggota tubuhku ini baik tangan, mata, pendengaran, mulut, semuanya tidak pernah aku biarkan untuk bermaksiat. Maka di usia tua ini Allah masih menjaga anggota tubuh saya sehingga saya masih kuat, masih tegar. Barangkali ini ada di antara panjenengan usia sudah 70 tahun ke atas, pendengarannya masih normal, ngomong masih lancar, gigi masih normal. Barangkali mereka punya amalan-amalan yang soleh. Itu yang harus kita contoh. Yakinlah kebugaran tubuh seorang tua yang usia lanjut itu adalah pemberian dari Allah, balasan dari Allah. Karena dulu dikala usia muda, yang lainnya memanfaatkan untuk menikmati usia muda, tetapi dia tetap dimanfaatkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga usia tuanya tetap kelihatan fresh, masih muda kelihatannya, fisiknya, meskipun angka umur sudah banyak. Itulah diantara balasan Allah bagi orang-orang yang syaratnya apa tadi? Menjaga hak Allah. Maka kembali lagi, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Oke, mungkin sekian yang saya sampaikan. Ya, kita barangkali ada nanti pertanyaan yang ingin kita diskusikan bersama. Kalau nanti ada pertanyaan yang saya bisa jawab, nanti saya jawab. Kalau tidak, saya akan catat. Nanti saya akan kirim jawabannya ke Ustadz Purnomo, ya, untuk jawaban pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Oke. Sekian yang bisa saya sampaikan. Ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ada salahnya datang dari pribadi kami sendiri. Wallahu a'lam bissawab, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.